Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali meskipun kondisi saat ini masih pandemi sehingga kita tidak bisa belajar ataupun kegiatan belajar mengajar secara langsung. Meskipun lewat dalam jaringan, kita tetap semangat untuk belajar ya. Baik anak-anakku, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini selalu mendapatkan rahmat dan hidayah serta kemudian kemanfaatan dalam belajar. Ala dunia bisyafaat sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sudah selesai. Baik, langsung saja anakku. Untuk pertemuan kali ini saya ingin memberikan sedikit teori praktis faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi saya dan kalian dalam kerja pemesinan. Tentunya banyak faktor. Jadi yang pertama itu adalah faktor ketika kalian mengasah pahat ya. Ini sengaja saya buat memang dari kayu untuk mempermudah kalian menyontoh dan membentuk sudut-sudutnya sehingga kalian tidak hanya membayangkan saja di gambar, tapi bisa langsung melihat bentuk yang asli daripada apa, meskipun ini bahannya daripada dari kayu. Ya. Baik. Sebelumnya di sini saya tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kerja pemesinan. Ya. Yang pertama adalah paham tentang bagaimana cara mengasah pahat yang benar, tentunya sesuai dengan kebutuhan. Saya contohkan di sini adalah ketika kalian dan saya itu membobot rata diameter ataupun membobot fasing. Maka yang kita perlukan adalah pahat rata. Ya. Pahat rata yaitu kiri, pahat rata kiri. Ya, kenapa disebut pahat rata kiri? Karena ini penyayatannya itu mengarah atau berjalan ke sebelah kiri. Kemudian kalau ada yang pahat rata kanan, itu penyayatannya mengarah ke kanan. Ya. Untuk pengasahnya, untuk sebelum pahat itu diasah bentuknya itu dari toko, ya, itu hanya tumpul kotak seperti ini. Ya. Katakan ini yang sudah saya asah ini saya tutup ya. Nanti kalian kalau beli pahat di toko teknik, alat-alat teknik ataupun kalian yang sudah mendapatkan pahat dari sekolahan, jatah dari sekolahan, itu bentuknya hanya kotak seperti ini, ya, kotak. Ini sebagai contoh saja, ini kayu yang sengaja saya bentuk, ya, saya asah. Sebagai pembelajaran buat kalian, ini loh ya contoh pahat ya, yang sesungguhnya yang benar cara mengasahnya. Kemudian kalau kalian sudah mendapatkan bahan pahat, kemudian membutuhkan pahat rata, silakan diasah ya. Bagian depannya ini itu harus miring, kemiringannya antara 5 sampai 10 8 derajat. Ya,
5 sampai 10 derajat, sorry ya, kemiringannya. Kemudian ini bagian yang samping itu 5 sampai 8 derajat. Jangan terlalu miring ya. Karena nanti kalau terlalu miring itu menyebabkan mudah arus. Kemudian untuk sudut buangnya ya seperti ini sudut buangnya. Ini cukup 5 sampai 6 derajat ya. Sedikit sekali ya. Jangan terlalu banyak. Ini cukup untuk jalannya bram ya. Jadi kalau tidak dikasih sudut buang seperti ini, maka bramnya nanti akan menjadi lurus-lurus panjang-panjang ya. Kalau dikasih sudut buang, maka bramnya itu akan melengker ya. Tidak membahayakan operator. Begitu kurang lebih. Baik, lebih jelasnya untuk warnanya akan saya gambarkan ya. Akan saya gambarkan ini bentuk yang sesungguhnya, bentuk asal seperti ini dari kayu. Tujuan saya untuk mempermudah kalian dalam mengaplikasikannya ke pahat yang sesungguhnya. Baik, ini saya gambarkan. Ini adalah pandangan depan ya. Kelihatan Mas Jody dari situ. Kemudian ini adalah pandangan atas ya. Pandangan atas, kemudian ini pandangan samping. Nah, yang saya maksud adalah sudutnya yang bagian depan itu adalah yang ini, yang saya garis tebal. Nah, yang saya garis tebal ini. Kemudian yang sudut penyayatannya itu, sorry, nah, ini ada sudut lagi yang begini. Nah, kemudian ini ada sudut lagi begini. Yang saya garis tebal ini adalah bagian pahat yang diasah. Ini sudutnya berapa masing-masing ada ya. Sudutnya ini antara 5 sampai 10 derajat. Kemudian kalau ini ya cukup 5 sampai 8 derajat. Kemudian kali ini untuk sudut bebasnya agar supaya bagian depan pahat tidak bersentuhan atau bergesekan dengan benda kerja alias untuk memperkecil daya gesekannya, maka harus dimiringkan sebesar yaitu 5 sampai 12 derajat. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Untuk pandangan atas saya kasih PA, pandangan samping saya kasih PS. Ini untuk pandangan depan adalah PC, pandangan depan ya. Kemudian yang satunya ini adalah sudut buangnya. Sudut buang di sini cukup hanya 5 sampai 8 derajat. Cukup ya. Ini cara mengasah pahat rata kiri ya, yang mempengaruhi keberhasilan Anda dalam mengerjakan bobot rata diameter ataupun bobot fasing ya. Kira-kira sudah paham anak-anakku? Baik, kalau sudah paham saya lanjutkan ke bobot ke pahat bobot apa ini ulir ya. Pahat ulir ya. Untuk pahat ulir bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Saya dekatkan ya. Jadi
bisa saya simpulkan Pak Ulir ini seperti kalian melihat sebuah perahu kapal, bagian depannya itu ya bentuknya kurang lebih seperti itu, dan ini ada ukuran-ukurannya, berapa kemiringannya, berapa R-nya, ya, kemudian sudut yang dikehendaki itu berapa derajat. Kita harus bisa membedakan kebutuhan ulir metris dan ulir Whitworth. Baik, di sini masih yaitu memahami tentang cara bagaimana mengasah pahat yang benar, karena asah pahat yang benar itu juga mempengaruhi hasil kerja kalian. Karena itu yang utama. Ibaratnya kalau orang ke sawah itu tidak bisa mengasah aritnya atau cangkulnya, maka dia akan kesulitan nanti ketika mencangkul atau babat suket, itu nanti akan kesulitan. Tapi sebaliknya ketika dia ke sawah itu cangkulnya tajam, aritnya tajam, maka dia akan tidak mengalami kesulitan, ya. Langsung sikat habis suket-suket yang ada itu, rumput-rumput itu, ya. Begitu juga kalian, kalau kalian membobot terus kemudian tidak bisa mengasah pahat dengan benar dan baik, maka kalian akan mengalami kesulitan. Tentunya bisa jadi hasil bobotan kalian akan kasar, kemudian tidak bisa artistik tampilannya, ya, karena kasar. Baik, saya lanjut untuk pahat ulir, ya. Pahat ulir, coba perhatikan, pahat ulir itu ada dua, ya. Ulir, karena ulir itu ada dua. Yang pertama ulir metris, yang kedua adalah ulir Whitworth. Ini mempunyai sudut yang berbeda. Kalau ulir metris ini adalah mempunyai sudut yaitu 60 derajat. Kalau ulir Whitworth sudutnya 55 derajat. Satuannya pun juga berbeda. Kalau metris itu satuannya menggunakan milimeter, kemudian kalau Whitworth itu menggunakan inci. Kalian tentunya sudah paham, ya, tentang satuan-satuan milimeter ataupun inci. Baik, yang pertama untuk ulir metris, karena ulir metris mempunyai sudut 60, maka kalau saya gambarkan seperti ini, ya. Nah, yang saya maksud adalah sudut ini, ya. Sudut ini sudutnya harus 60 derajat. Nah, tidak boleh tidak. Dipastikan 60 derajat. Bagaimana cara mengukurnya? Yang pertama, kalian bisa menggunakan mal ulir metris. Yang kedua, kalian semuanya bisa menggunakan yang namanya bevel protector, atau dengan istilah lain itu yaitu busur derajat. Nah, ini dipastikan sudutnya 60 derajat. Kemudian bagian yang samping kanan dan kiri ini kalian asah miring seperti ini, ya. Kemiringannya tidak boleh banyak-banyak, cukup yaitu 5 sampai 8 derajat. Kanan kiri 5 sampai 8 derajat. Dipastikan bagian depannya ini tidak terlalu lancip, agak radius, di radius, ya. Karena ulir itu rata-rata nggak ada yang lancip, ya.
radius, ujungnya di radius, agar tujuannya tidak mudah untuk ketika penyayatan tidak mudah cuil. Ya. Kalau radius itu awet, ya. Awet. Ini untuk ulir metris. Sedangkan kalau untuk ulir Whitworth, kalian tinggal membentuk sudutnya, ya. Ini saya potong di sini, ya. Ini ada sudutnya yaitu 55 derajat. Ini juga sama 58 derajat. Ya. Ini sudutnya. Saya ulang lagi, untuk ulir Whitworth itu 55 derajat. Caranya dengan diukur menggunakan mal ulir. Yang kedua menggunakan bevel protector. Oke, understand? Oke, sip. Nah, baik. Saya kira untuk mal ulir cukup, ya. Untuk selanjutnya, karena pahat itu banyak, tidak hanya pahat rata kiri dan kanan, tidak hanya pahat ulir, ada macam-macam pahat sesuai dengan kebutuhan. Ya. Yang ketiga yaitu pahat alun. Pahat alun itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita pandang dari depan, ya, kita pandang dari depan seperti ini, kemudian kalau kita pandang dari samping seperti ini, kita pandang dari mana? Ini depan, ya, depan, atas, samping, ya, itu bentuknya seperti ini. Ini memang sengaja saya buat dari kayu agar supaya Anda semuanya jelas, ya, dalam menyontoh ataupun meniru cara mengasah pahat. Ya. Tidak hanya sekedar gambar di papan, ya, tapi ada contoh benda yang sesungguhnya. Ya. Contoh benda, ya, asahan pahat yang sesungguhnya. Ya, nanti kalian bisa aplikasikan, ya, ke pahat yang HSS atau pahat kapital. Baik, untuk pahat alun, itu terlebih dahulu kalian asah, ya, lebarnya ini, ya, maksimal 3 mili, ya, maksimal 3 mili, ataupun sesuai dengan permintaan. Kalau memang membutuhkan 2 mili, silakan diasah ini selebar 2 mili. Kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, yang saya garis tebalnya adalah pahat alun. Nah, kalian bisa petas miring begini agar netral. Nah, yang saya garis tebal ini sesuai dengan keperluan, ya, bisa 2 mili atau 3 mili untuk lebarnya. Pak, kalau misalkan saya butuh 4 mili, oke, silakan, nggak masalah. Ya. 5 mili pun nggak masalah, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Tapi untuk lebih amannya, ya, lebih aman itu agar supaya tidak mudah patah, ya, kalian kalau mendaki lebar 5 mili cukup 2,5 saja. 2,5 nanti kita geser ke kanan dan ke kiri, kita jadikan lebar 5 mili. Karena semakin lebar pahat alun ini, maka akan semakin banyak pula gaya gesekannya, gaya penyayatannya. Yang tentunya kalau semakin besar penyayatan, maka beban yang ada di pahat ini juga akan semakin besar. Kalau tidak kuat maka pahatnya akan patah. Nah, kalau patah, ngasah pahat alun ini tidak mudah, ya, membutuhkan waktu yang lama.
Nah, karena HSS yang kita asah, bukan besi ST. HSS, nah, kenal ya dengan HSS, High Speed Steel. Ya. Tuh panjangan daripada HSS. Baik, kita lanjutkan di sini. Ya. Setelah itu, ya, kalau sudah kita belah, kita jadikan lebar 2-3 mili, ya, kita asah bagian yang samping kanan dan samping kiri serta depan. Ya. Kalau kita pandang dari sini, itu bagian yang belakang ini tidak terlihat. Garis yang belakang ini tidak terlihat. Yang terlihat hanya bagian yang depan ini saja. Di sudutnya itu kalau saya gambar itu begini. Nah, gambarnya dari dimensi ya. Nah, jadi lebarnya antara bagian atas yang ini dengan yang bawah ini itu lebih kecil yang bagian bawah. Ya. Agar supaya ya gesekannya semakin kecil. Kalau kita buat rata lurus antara yang atas dan yang bawah ini sama lebarnya, maka nanti ketika dipakai untuk bubut alur, ya gesekannya akan kena bagian kanan dan kiri. Ya. Harapannya, tujuannya kalau kita asah kanan dan kiri secara miring, kemiringannya 5-8 derajat, itu nantinya yang terjadi gesekan hanya bagian yang atas ini saja, yang kanan dan kiri ini akan netral, tidak ada gesekan. Itu tujuannya, sehingga ini cukup 5-8 derajat, yang samping di sini juga 5-8 derajat. Oke, understand Mas student? Ini pahat alur. Ya. Tentunya dalam pertemuan kali ini, ya, kalau saya jelaskan semuanya, ya, macam-macam pahat, sak sekian, ya, banyak, ya, itu nanti akan kalian dapatkan ketika kalian nanti sudah bekerja, pengembangannya di dunia industri biasanya. Ya. Kalau di sekolah itu biasanya terbatas, hanya mengajarkan yang kita pelajari hanya bagian-bagian yang terpenting saja. Ya. Seperti contohnya pahat rata kanan dan pahat rata kiri, kemudian pahat ulir, metris dan witword, kemudian pahat alur, sekaligus ini juga bisa dipakai untuk pahat potong, ya, untuk memotong benda kerja. Kemudian ada lagi yaitu pahat ulir, ya. Pahat ulir dalam, ya. Yang tadi itu ulir luar, sekarang ulir dalam. Ulir dalam ini sama dengan pahat ulir luar, yang membedakan hanyalah kalau ulir dalam itu dipakai untuk mengulir bagian dalam. Ya. Kesamaannya di mana? Pada sudutnya. Ketika kita membutuhkan pahat ulir metris, maka sudutnya sama. Berapa sudutnya? 60 derajat. Kalau witword sudutnya 55 derajat. Ini harus apal ketepat. Tidak boleh anak SMK kelas 3 terus ditanya berapa sudut dari ulir metris, masih berpikir loading lama. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, berapa 1 inci, berapa mili 1 inci? Itu belum paham, masih berpikir muter-muter. Ya.
itu harus apal ketempel. Kalian sebagai calon-calon orang-orang teknik yang mahal harganya nantinya, ya, harus betul-betul paham dengan satuan milimeter, inci, kemudian sudut-sudut ulir, metris, big word, ya. Kalian jangan khawatir, ya. Kalau kalian betul-betul mumpuni dalam bidang teknik, ya, kalian akan mendapatkan uang di dunia industri, ya. Tidak kesulitan. Kalau hanya mencari sesuatu nasi satu piring, kalian jangan menguasai segalanya. Cukup kalian hanya bisa mengasah pahat dengan baik dan benar, ya, maka kalian akan mendapatkan upah yang baik, ya, karena orang Jepang itu, ya, skill-nya hanya mampu atau kemampuannya hanya bisa mengasah pahat, tapi asal pahatnya betul-betul presisi, ya. Betul-betul presisi, akhirnya dia menjadi spesialis asal pahat. Gajinya luar biasa, mengalahkan yang lainnya. Nah, seseorang yang sudah spesialis itu biasanya gajinya juga spesial, ya. Oke, understand, my student? Ya, baik. Untuk dari sekian banyak jenis pahat ini, ya, masih ada beberapa pahat nanti kita lakukan lagi, ya. Kebutuhan mengasah pahat, belajar mengasah pahat yang baik dan benar. Ada 4 ini saja yang perlu saya sampaikan karena ini merupakan dasar dan tiap hari kita butuhkan ketika kita membobot, ya. Untuk pahat-pahat yang lainnya itu nanti kalian bisa kembangkan setelah kalian bekerja di dunia industri ataupun belajar di luar sana. Untuk sementara itu saja mungkin apa yang saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.